kalian tahu nggak sih apa itu kepadatan, kesesakan, kebisingan? Kalau kalian nggak tahu, ayo simak video kami. Nah gitu. Halo teman-teman, di sini aku akan menjelaskan kepadatan. Kira-kira teman-teman semua tahu nggak sih apa sebenarnya definisi dari kepadatan? Kepadatan sendiri merupakan jumlah individu yang menempati suatu ruang atau wilayah tertentu. Konsep ini tidak hanya sebatas angka, namun juga melibatkan persepsi individu terhadap jumlah orang tersebut. Penyebab kepadatan. 1. Jumlah individu. Semakin banyak orang dalam suatu ruang, semakin besar kemungkinan seseorang merasa sesak. 2. Luas ruang. Ruang yang terbatas akan memperparah perasaan sesak meskipun jumlah individu tidak terlalu banyak. 3. Aktivitas individu. Aktivitas yang padat dan bising dapat meningkatkan perasaan sesak. 4. Karakteristik individu. Toleransi terhadap kepadatan berbeda-beda antara individu, tergantung pada kepribadian, pengalaman, dan kebutuhan pribadi. 5. Karakteristik lingkungan. Faktor lingkungan seperti suhu, pencahayaan, ventilasi juga dapat mempengaruhi persepsi kepadatan. Kebisingan yaitu suara yang tidak diinginkan, mengganggu, atau tidak menyenangkan yang berasal dari berbagai sumber. Bisa dari alami maupun buatan manusia. Suara ini bisa berupa suara keras atau terus-menerus, atau bisa juga kombinasi di antara keduanya. Kebisingan seringkali dianggap sebagai polusi lingkungan yang bisa berdampak negatif untuk kesehatan fisik dan juga mental seseorang. Kebisingan memiliki dua penyebab, yaitu yang pertama ada dari alam, lalu yang kedua ada dari buatan manusia. Nah, untuk dari alam itu seperti suara petir, suara angin kencang, suara hewan, suara ombak. Sedangkan untuk buatan manusia itu seperti lalu lintas kendaraan, aktivitas industri, konstruksi bangunan, peralatan rumah tangga, kegiatan sosial budaya, lalu yang keenam transportasi udara. Kesesakan yaitu perasaan tidak nyaman atau tertekan yang muncul ketika seseorang merasa bahwa ruang yang mereka tempati terlalu penuh atau terlalu banyak orang di sekitarnya. Ini adalah persepsi subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor baik fisik maupun psikologis. Penyebab kesesakan. Penyebab kesesakan yang pertama adalah jumlah individu. Semakin banyak orang dalam suatu ruang, semakin besar kemungkinan orang merasa sesak. Yang kedua, luas ruang. Ruang yang terbatas akan memperparah perasaan sesak. Yang ketiga, tata ruang. Pengaturan fisik ruang yang tidak efisien dapat meningkatkan perasaan sesak. Kepadatan, kesesakan, dan kebisingan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi fisik dan mental manusia. Contoh yang dapat diambil dari peristiwa yang baru-baru ini terjadi di Stasiun Juanda, Jakarta Pusat. Ribuan penumpang berdesak-desakan dan berebut untuk menaiki kereta. Akibatnya, beberapa penumpang harus diberi bantuan medis karena merasa sesak napas dan terinjak-injak oleh penumpang lain. Dampak lainnya, tentu mereka merasakan stres dan lelah karena sesak, padat, dan menghirup bau tak sedap. Khusus untuk dampak dari kebisingan, individu bisa saja mengalami gangguan pendengaran bahkan hearing loss karena mendengar suara yang tak nyaman di telinga. Jika kehidupan sehari-hari kalian sudah terganggu oleh dampak-dampak yang ditimbulkan, sebaiknya segera berobat ke dokter untuk menjalani perawatan.